Kenapa kok begitu? Pertanyaan seandainya ada yang tanya gitu. Dulu pernah kita bahas amal, pekerjaan apapun itu kan hanya dua, nilainya dua, dunia dan akhirat. Atau akhirat saja atau dunia saja. Kalau ditanya banyak orang akan menjawab pengen mendapat fadilah apa? Ya mendapat fadilah dunia dan akhirat katakan. Nah, yang di fadilah akhirat itu ini, ketika amal itu tidak dilakukan dengan ikhlas dan mencari ridha Allah, maka tidak akan diterima. Walaupun sholat, iya. Walaupun haji, iya. Walaupun apa saja, iya. Berarti niat itu memang begitu pentingnya menentukan. Tidak hanya niat, tapi niat yang ikhlas dan mencari ridha Allah. Ini kata kuncinya dua. Ikhlas, tidak mencari ridha Allah, dia mendapat fadilah tapi nggak utuh. Mencari ridha Allah saja tidak ikhlas, itu tidak mungkin. Oke. Biasanya kalau yang tersebut oleh lisan dan kesadaran pertama adalah ridha Allah, maka dengan sendirinya ikhlas. Tapi ikhlas saja biasanya masih terlewat ridha Allah. Betapa mahal dan sulitnya ridha Allah itu ternyata. Ternyata ridha Allah itu adalah kunci diterimanya amal. Akhirnya begitu kesimpulannya. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa kok begitu? Nah, itu tadi. Dulu pernah kita bahas bahwa ridha Allah itu di banyak petikan kalimat itu dikalimatkan dengan wajhullah. Jadi ridhanya Allah itu wajah Allah. Wajah Allah itu adalah ridha Allah kalau dibolak-balik. Jadi kita ini ketika menyimpulkan sebuah kerelaan, keridhaan itu kan biasa dengan wajai ajar, kan toh. Wajai sumringah. Oh berarti ridho, berarti ikhlas. Mas aku ngambil sepedai yo. Oh iya gowo-gowonen. Nah, ketika itu wajahnya kelihatan santai, ridhonya kan kelihatan itu. Maka tidak salah kalau ridho itu disimpulkan dan digambarkan di wajah. Maka ketika wajhullah atau wajhillah itu diartikan ridho Allah itu memang begitu. Nah, pertanyaan yang tadi itu kenapa kok begitu? Itu sebenarnya jawabannya dulu pernah kita bahas, agar kita nanti seandainya sudah di surga itu bisa mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah. Sebenarnya jawaban terdalamnya itu. Dulu kan pernah kita bahas itu. Kenapa? Karena ada dan agak banyak nanti orang itu yang di surga itu yang nggak bisa melihat Allah. Surga yang begitu berupa 1001 kenikmatan macamnya itu, dari barisan bidadari dan makanan-makanan dan segala fasilitas kecukupan semuanya itu setelah terlewati itu semuanya akan menyampaikan kita ke rasa bosan. Jadi wis enak panganan sing enak karena kita sudah dulu rindu makanan enak di dunia. Terus kemudian masuk surga mendina daharina. Lama-lama bosan itu. Terus yang di dunia dulu rindu kaya, rindu kecukupan. Semuanya di sana kaya dan kecukupan. Dinikmati semua kekayaan dan kecukupannya kemana-mana. Bisa kemana-mana, berkunjung ke siapapun, bisa dolan-dolan dengan kendaraan yang diingini apapun. Yang digambarkan kenikmatan di surga itu wala udunun sami'at wala udunun wala ainun do'at wala udunun sami'at gitu. Jadi belum ada telinga itu mendengar kenikmatan itu namanya apa, kok aneh tapi kok nikmat sekali. Dan mata belum pernah melihat. Seandainya makanan ini makanan apa, tapi baru dimakan kok enak. Dan seterusnya itu. Ketika itu sudah kenikmatan mulut, kenikmatan mata, kenikmatan semuanya itu terpenuhi, itu tentu tidak 1 tahun 2 tahun, setelah berpuluh-puluh tahun menikmati kecukupan, abah penginnya sudah terpuaskan.
baru di situ pelan-pelan itu hadir rasa bosan. Terus baru ada lihat ada ulama, lihat ada aulia, kok bisa ketemu dengan Allah, sowan ke sana. Ada para nabi yang sudah biasa bercengkerama dengan Allah. Itu pengen akhirnya kalian. Lah, kenikmatan itu kemudian sudah lalai, sudah wis kayak enggak terasa akhirnya. Kenikmatan dahar, kenikmatan keindahan-keindahan, pemandangan, tempat tinggal, mobil. Kalau diibaratkan kesenangan kita di sini, itu sudah habis dilewati semuanya, sudah habis, sudah kayak wis kayak pengen ngomong malah enggak nikmat. Soalnya malah pinginnya ini beda, feeling ini bergeser ke kayak ngopo tau Gusti Allah, kayak ngopo tau pinginnya ngono. Tapi karena entah suatu apa nggak bisa, itu yang begitu itu nanti akan banyak. Jadi orang yang naik surga, ada di dalam surga, sudah menikmati semua fasilitas kenikmatan surga, tapi menderita. Ini kan enak, jadi aneh nih. Nah, itulah kenapa di dunia ini kita diajari oleh Kanjeng Nabi ketika beramal itu yang ikhlas dan mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, agar nanti ketika kita seandainya di surga itu termasuk yang bisa melihat wajah Allah. Karena itulah kenikmatan tertinggi, terbesar, teragung sejak yang dicita-citakan oleh manusia di dunia hidup ini sampai nanti mati di alam barzakh, alam kubur, sampai nanti di yaumul hisab, sampai di yaumil mahsyar, dan sampai di surga. Nah, itu yang sebenarnya menjadi insya Allah tujuan kita diajari Kanjeng Nabi, ikhlas dan mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah tak biasanya itu sudah ikhlas. Tapi kalau ikhlas tak biasanya belum, masih kemungkinan saja tertinggal itu mencari ridha Allah. Makanya kita dilatih ketika melakukan apapun, ketika termasuk kita ngaji ini, mugi-mugi kita sedaya menika dipun sarengi kalian ridhanipun Gusti Allah lan ridhanipun Gusti Allah itu disarangi kalian iradai Gusti Allah. Karena apa? Karena yang saya sampaikan, saya hanya membaca dan kemampuan saya terbatas, dan yang saya sampaikan juga belum tentu benar. Seandainya yang terdengar itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan pada kesadaran, dan mungkin itu sesuatu yang memang panjenengan butuhkan dan saya butuhkan juga, nah itulah kita selalu senantiasa berdoa itu seiring dan bersamai dengan ridho dan iradahnya Gusti Allah. Karena yang innal huda hudallah, sesungguhnya hidayah itu hidayahnya Allah. Dan kita ini cuma ya berusaha, cuma cerita, cuma bercuap-cuap saja. Itu pun kalau mengena, kalau pas, kalau tidak ya memang itulah manusia, keterbatasan di situ. Niku insyaallah. Salajengipun inna min haqqil waladi, sak temene setengah saking hake anak ala walidihi ing atase ala walidihi ing atase wong tuane walad iku ayyu allimahu ing yen to mulang sapa walid ing walad alkitabata ing kitab, ing nulis, wa ayyuh sinalan ing yen to bagusake sapa walid ing walad ismahu ing jenenge walad, wa ayyu zawijahu lan yen to menikahkan sapa walid ing walad idza balagha arikalani wis tumeka balik roh Ibnu Najjar. Sesungguhnya setengah saking haknya anak dari orang tua itu adalah mendapatkan pendidikan kitabah. Wa yusina ismahu wa yuzawijahu idza balagha. Dan kemudian dibagusi
namanya dan kemudian dinikahkan ketika sampai kepada usia balik. Terus sesungguhnya anak itu mempunyai hak dari orang tua itu. Pertama yaitu ayyu'allimahul kitabata, yaitu mengajarlah orang tua itu kepada anak tentang kitab, tentang kitabah itu artinya kamus menulis, tapi kitab itu artinya luas, bisa kitab Al-Quran, bisa kitab hadis atau kitab-kitab sumber-sumber yang datang dari agama. Karena apa? Karena itulah kewajiban orang tua. Jadi mendidik itu adalah kewajiban orang tua, bukan guru. Nah, ketika orang tua itu memasrahkan kepada guru, itulah sebenarnya harus ada akad. Akad itu artinya serah terima anak saya serahkan kepada panjenengan Pak Guru, Bu Guru untuk dididik karena saya nggak sempat atau saya nggak bisa atau saya belum mampu, ngaten misalnya. Tapi sesungguhnya hukum awalnya hak mendidik itu yang bagi orang tua, bagi ibu dan bapak, bagi ayahnya terutama, karena memang pemimpin rumah tangga itu ayah. Dan kemudian wa ayyuhsina ismahu, dan dibagusi namanya itu kalau bisa yang ya ada mengandung doa. Jadi kalau di ajaran agama kita diawali dengan Muhammad atau Ahmad atau Abdul. Jadi Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, Abdul Hasid, Abdul gitu, atau Muhammad Sinten, Muhammad Sinten, Ahmad Sinten, lek laki-laki. Kalau perempuan ya yang mengambil ibroh, mengambil tabarukan kepada nama-nama di dalam ya misalkan keluarga-keluarga Nabi, Aisyah, Sopo, atau yang ada di dalam Al-Quran misalkan, atau nama-nama yang kalau itu belum ada yang pas, yang kira-kira Arab. Tapi kadang-kadang yang Arab itu belum tentu pas. Kadang-kadang semangat memberi nama anak yang bagus-bagus, tapi ternyata malah kadang-kadang keliru. Jenengnya Muhammad Sakor, kita tiba-tiba Sakor itu nama salah satu neraka di sana. Jadi malah Drawasi. Nama itu sebenarnya tidak harus Arab. Kita dari Jawa ya diparingi nama Jawa tidak apa-apa. Bejo, ini apa? Terus saya loh Bejo nih kok. Diparingi nama misalnya Soekarno, Soeharto. Ini kan ada maksud itu. Soekarno, Su artinya luweh, Karno artinya kuping. Jadi Soekarno adalah kupingnya luweh, artinya kepekaan terhadap suara-suara rakyat itu lebih, kira-kira gitu orang tuanya dulu. Tapi kalau dari sejarah Pak Karno itu namanya Soekarni aslinya. Terus gua kok malah bergeser ke Soekarno. Ada lagi yang Pak Guru namanya Soekarno. Su artinya luweh, Karno artinya kuping. Soekarno berarti tukang jahit kuping, jadi diweweran. Betul ge wonten. Soeharto, Su artinya luweh, Harto harta. Jadi sugih harta. Cita-cita orang tuanya nanti putranya menjadi orang yang kaya, yang harta, dan seterusnya. Itu memberi nama, membagusi nama itu adalah kewajiban orang tua. Jadi ya enggak pas kalau anak dijenengnya Cikra, Tomblok, kan enten ngoten lho. Mosok ora enak sing liyane sing luwih apik ngoten lho. Wong Jawa iki kadang-kadang sak enak iki putra yo lek mengandung suwi, lek hamil yo suwi, melahirkan yo perjuangan tenang, bareng lahir-lahir jenenge Cikra. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya bermanfaat nih. Oh, maksudnya bermanfaat. Dipandang rendah wis ora mikir anu meskipun. Maksudnya apa? Itu kalau berarti itu adalah sesuatu yang memang pokoknya mau makna, mau hikmah. Tomblok bener nggih saya iso sedeng opo ae ngono ya. Ya opo sedeng ae iso. Jembar atine. Nggih. Bisa jadi begitu.
meskipun dipandang rendah ya. Tapi butuh. Nah, itu dibutuhkan. Aku tiba-tiba sering keluar minggu. Daerah kula kathah Pak Nono kula cingkraan. Kabeh tembang cingkraan. Iya. Lek resep lho sing piye? Masa Pak anak udah jenenge resep. Ya wis muga-muga mboten anu lah mboten nilai-nilai yang negatif tapi tetap mengandung ketawaduan, tetap mengandung yang positif-positif. Salajengipun wa ayyuzawijahu idza balagha. Dan menikahkan ketika sudah sampai balik. Jadi menikahkan itu berarti ayah ke anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan ketika sudah balik dan sudah memang usianya menikah, itu kewajiban orang tua untuk mencarikan. Kalau nggak bisa cari sendiri. Tapi kalau anak sekarang kan biasanya cari sendiri. Tapi ada beberapa yang nggak bisa juga cari sendiri. Jadi karena nggak tahu banyak sebab memang. Mungkin saking manute itu pokoknya rasa orang tua ngoten ya. Bareng wong tuane golek tenan tibake ora gelem. Golek neh ora cocok. Golek neh urung pas. Akhirnya wong tuane yo bingung. Ngoten iki yo kanggih kata. Jadi yang penting secara prinsip orang tua itu terutama ayah kalau punya anak perempuan itu kewajibannya menikahkan ketika sudah sampai usia balik. Terus tunggal menikah sesungguhnya kewajiban orang tua itu tadi satu mendidik, mengajari kitab, baca tulis, terus kemudian memberi nama yang bagus, kemudian menikahkan ketika sudah sampai pada usia balik. Karena apa? Karena memang tiga ini pokok dari kewajiban orang tua. Maka kalau kita sebagai orang tua belum melakukan itu, monggo enggak dilakukan. Tapi kalau sudah, ya alhamdulillah berarti sudah betul, sudah benar. Tinggal meningkatkan yang belum dan melengkapkan yang kita kira-kira merasa kurang. Karena memang ya hidup itu gitu. Lek dawuh Gus Bah, urip ki sakjane mung menyekseni keagungane Gusti Allah. Ya sesederhana itu. Jadi hidup ini adalah hanya untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana? Ya dengan cara yang sudah diajarkan oleh syariat. Salajengipun Sing bahasa Indonesia karo bahasa Arab ternyata enggak padha ya. Haki lain ning kono. Haki lain kene kan kewajiban to. Hakil wali itu kan kewajiban orang tua to. Lah ning hak itu kan hak karo hak ora padha ya. Bahasa Indonesia karo bahasa Arab. Oh iya. Hak bagus, pertanyaannya bagus. Jadi haknya anak dari orang tua itu tiga itu tadi, dididik kitab, dididik ya agama lah gampangannya matur ngoten. Terus dibagusi namanya, diberi nama yang bagus oleh orang tua dan kemudian dinikahkan ketika sudah sampai balik. Kalimatnya pasif di. Tapi ketika ini yang dituju fokusnya hitopnya ke orang tua maka menjadi kewajiban. Maka kewajiban orang tua satu terhadap anak adalah ya mengikuti dengan haknya anak saat itu memberikan pendidikan yang bagus. Kitabah itu artinya ya kita dituntut sebagai orang tua ini untuk kepada anak kita mendidik agama yang baik, mengajari menulis yang baik, mengajari baca yang baik, mengajari yang baik-baik itu dari agama. Dan kemudian kita diutus untuk memberi nama yang bagus kepada anak. Yang ketiga, kita kalau punya anak perempuan itu untuk menikahkan. Kalau anak laki-laki apa enggak dinikahkan? Ya iya, tapi kita sebagai orang tua kalau anak laki-laki itu menghantarkan kepada pernikahan, bukan menikahkan. Karena anak laki-laki itu mempunyai ya pilihan, mempunyai hak, mempunyai kebebasannya sendiri. Kalau anak perempuan itu orang tuanya, kita sebagai orang tua itu berhak milih
sing di sing kaya sing apik sing kayae ngoten. Maka perempuan itu ketika ayahnya sudah meninggal maka walinya berpindah ke saudaranya bapaknya. Kalau saudaranya bapaknya sudah meninggal juga, ya kepada saudara laki-lakinya, walaupun lebih muda. Seterusnya, kalau itu pun nggak ada, baru wali hakim. Sehingga keluarga inti yang didahulukan, baru nanti wali hakim. Bukan kok keluarga ini cek orang-orang nggak wali hakim, nggak sah itu sebenarnya. Jadi itu tinjauan kalau di KUA itu sudah nanti dijelaskan oleh Pak Naibnya. Pak Naib Anas itu menjelaskan itu jelas itu. Sehingga walinya siapa nanti diarahkan. Loh, Pak betul enten Pak Lie, Pak D, betul enten bae Mbak Menawi. Tambah betul wonten bae sampun tambah. Bapaknya ras setuju. Ras setuju. Beroleh. Ras setuju bocah ngengel nimbang zina. Nah, itu permasalahan lain. Itu nanti akan muncul permasalahan internal keluarga. Yo ojo ngundang naib sih, ojo menikahkan dhisik, yo petung dhisik. Nanti bicarakan dulu yang baik, di pas-pasnya ngoten. Ya caranya diikhtiari, didoakan, ya banyak. Selak zina, selak. Nah, termasuk itu, makanya pentingnya komunikasi kan itu didudukkan. Sehingga seandainya pun resiko terjeleknya zina, ya wis tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab kita itu mendidik yang baik, mendidik kita baik itu artinya kalau kekhawatiran tentang zina itu memang besar, makanya didudukkanlah anak, diajak ngomong-ngomong, disentuh. Karena gini, dalam psikologi itu untuk memuaskan seorang laki-laki itu sentuhlah rasionya. Untuk memuaskan seorang wanita maka sentuhlah rasa hatinya. Untuk memuaskan orang banyak maka kobarkan semangatnya. Maka engkau akan diterima di semua lini, di semua tempat itu. Maka Bung Karno kan rupanya bisa melakukan 3 fungsi itu. Jadi ketika berhadapan dengan laki-laki dia sentuh rasionya. Dari orasi-orasi itu kan rasio-rasio yang disadarkan oleh filosofi Bung Karno kan lumayan itu. Jadi bisa menyentuh rasio laki-laki. Itu orang laki-laki juga terhenyak kalau kita membaca pidato-pidato Bung Karno yang menggelegar itu. Enggak kalah juga ketika Bung Karno berhadapan dengan wanita, terutama yang cantik-cantik itu kan bisa menyentuh hatinya sehingga Kesongsong. ya begitu. Enggak asing kita mendengar cerita tentang itu. Bahwa begitu banyak istrinya. Kemudian ketika berhadapan dengan rakyat mampu mengobarkan semangatnya bangsa ini sampai sebegitunya. Soekarno itu tokoh besar dunia yang memang benar-benar besar. Sama Amerika dan sama Uni Soviet saja berani. Jadi Amerika yang blok barat dan Soviet yang blok timur, artinya sebenarnya blok komunis dan blok kapitalis itu. Kapitalis diwakili Amerika, blok komunis Rusia. Itu saja bisa dilawan dengan gerakan non blok. Gerakan non blok dulu kan Bung Karno yang menginisiasi. Jadi memang kendal. Jadi bisa melakukan 3 fungsi ini. Nah, kalau kita punya anak perempuan ya kita sentuh rasanya. Kalau kita punya anak laki-laki ya kita bangkitkan rasionya. Kita sentuh rasionya, kita ngomong yang rasional. Nah, itulah kita sebagai orang tua perlu belajar banyak tentang menyentuh gitu kan begitu. Perlu belajar banyak tentang bagaimana memuaskan anak, memberikan kepuasan tidak hanya yang fisik, tapi kepuasan batinnya, kepuasan spiritual, bahkan kepuasan di dalam omong-omongan itu penting juga. Sehingga kalau kekhawatiran tentang yang zina tadi itu memang yang menguasai benak kita, ya kita dudukkan, kita angkat tema tentang zina, betapa bahayanya zina itu, betapa riskannya kehidupan sekarang itu dengan zina, dan betapa
meremehkannya orang sekarang tentang ini itu dan seterusnya itu sakit. Lek mboten saged terpaksa mboten saged ngundang wong sing saged, ngundang kancane saged untuk menasihati. Biasanya memang gitu. Dijak ngene kiai sapa, dijak ngene kanca sapa, dijak ngene sapa ngoten sing kira-kira mampu mewakili aspirasi bapaknya, aspirasi orang tuanya. Memang seperti itu, masya Allah di era sekarang ini godaan itu semakin banyak dan angel-angel abot-abot gitu. Kula mau tergoda niku nggih abot kok nyen. Iki kabeh abot wis pokoke. Wis masyaallah kabeh. Pokoke awake dhewe ngaten iki mboten kok kula menasihati panjenengan, mboten menasihati saya sendiri. Betapa sulitnya menasihati diri sendiri. Salajengipun inna minas sunnati ila akhir. Inna minas sunnati. Ngoten Mas Andi ya? Kira-kira jawabannya tadi. Jadi hak itu untuk anak, hakul walad itu berarti menjadi wajibul walid. Haknya anak itu artinya ya kewajibannya walid. Haknya anak itu adalah menjadi kewajibannya orang tua. Inna minas sunnati sak temene iku setengah saking sunnah. Iku ayah ruja ing yen to metu sapa ar-rajulu wong lanang ma'abaisihi sartane tamune sartane dayoe rajul ila babid dari tumeka maring lawange omah Ibnu Majah. Sesungguhnya sebagai bagian dari sunnahku itu adalah ketika seseorang laki-laki itu keluar untuk mengantarkan tamunya sampai ke pintu rumah. Nah itu ngomong habis iki ora enek wong Jawa kan Jawa sing ngono to. Nggih ta, Bu? Terus kata beberapa ajaran Rasulullah itu yang sebenarnya orang Jawa itu sudah melakukan. Bahkan enggak sampai hanya pintu rumah, sampai teko ngarep, sampai teko latar, sampai entek itu kadang-kadang. Di internet dihantarkan, hati-hati yo kalau kesini akeh selawat, kalau diomong itu kalau betul kalau dinasihati entek. Itu tamunya sampai diwengkel kadang-kadang. Ini ke orang belum. Nah itu bahkan kita sudah terjadi itu. Makanya apa yang terjadi sudah terlaku, sudah kelaku di kita, di budaya kita yang memang terkenal budaya adiluhung. Nanti menawi datang sejarah Pancasila itu. Pancasila itu tergali. Nah ini pertanyaan malah. Pancasila itu dengan Bung Karno dulu mana? Dulu mana Bu? Pancasila. Dulu Pancasila. Tapi yang menemukan Pancasila Bung Karno dan tim BPUPKI yang 9 orang itu. Nah, jadi Pancasila dan Bung Karno itu memang erat. Tapi kalau dipikir-pikir, dulu mana? Dulu Pancasila, nilai-nilai itu sudah ada tertanam di budaya kita. Dan dengan kecerdasannya Bung Karno itu menemukan itu, melihat, kemudian mengangkatnya. Jadi mau disederhanakan jipok. Tapi kan jipok itu bukan pekerjaan semua orang bisa. Buktinya nggak ada yang bisa jipok selain Bung Karno. Nah berarti jasa luar biasa itu dari Bung Karno adalah mengambil itu. Nah ke belakang sedikit, Pancasila yang sudah ada tertanam di akar-akar budaya ini itu terjadi sudah lama atau ketika mau diambil oleh Bung Karno? Sudah lama kan? Nah itu artinya budaya yang terekam 5 terkumpul tersimpul itu di 5 sila itu sebenarnya itu sudah ada di akar budaya bangsa Indonesia yang luar biasa ini. Akar budaya bangsa yang sudah lama itulah yang tidak terjadi sendiri. Itu terjadi karena apa? Karena ada Islam masuk, kemudian bertatap pandang dengan budaya lokal di Indonesia, kemudian saling tertarik, homo laki-laki perempuan itu saling tertarik, kemudian kawin, kemudian
melebur menjadi asimilasi budaya, menjadi akulturasi budaya, menjadi perpaduan budaya yang luar biasa itu. Jadi peran Islam itu luar biasa, datang untuk mengawini gadis yang bernama Indonesia ini, kemudian menjadikan budaya-budaya yang luar biasa unggul itu, kemudian lahirlah anak yang bernama Pancasila. Jadi jangan terlalu alergi kalau Pancasila itu disebut karya terbesar umat Islam. Pancasila itu karya terbesar umat Islam itu, sehingga kita harus bersyukur. Sehingga kalau Pancasila sekarang diadu dengan Islam, dengan yang namanya khilafah, ya enggak ketemu jeluntrungnya. Wong itu sudah Islam. Pancasila itu adalah nilai-nilai Islam itu. Ini apa tidak khilafah? Wong sing pengusung khilafah lah mau ditakoni. Khilafah jadi artinya apa toh? Kan kepemimpinan toh, iya toh Mas. Lek pemimpin jenenge khalifah. Lah, khalifah kuwi bahasa Arab. Bahasa Indonesia nih pemimpin atau presiden. Kalau khilafah itu pemerintahan. Kalau bahasa Arab khilafah. Kalau orang Arab kono ngomong pemerintahan, ra iso ngomong khilafah. Hah? Pancasila tadi ya. Kenapa? Dengan Pancasilanya kan enggak enak Pak. Kalau khilafah kan pemerintahannya. Huh? Kalau Pancasila kan Okay. anu yang kita terapkan dalam konstitusi. Khilafah itu pemerintahannya, Ya. gitu. Khalifah itu pemimpinnya, orangnya, presidennya. Terus undang-undangnya namanya Pancasila. Ya. Lagi. Berarti kan Berarti berarti Iya. sudah klop kan berarti. Cuma khilafah itu di sini jangan disebut khilafah. Khilafah itu artinya pemerintahan. Nah, pemerintahan di sini sudah ada belum? kan sudah ada. Sudah ada kan? Pemerintahan Republik Indonesia kan sudah ada. Khilafah Indonesia kan sudah ada. Nah, berarti apa lagi yang dicari? Terus mau Mau diapa lagi? Ya, tujuannya kan mau merubah Lah, nggih. sistem Merubah pemerintahan sistem. kita, Sistem. mau dirubah. Betul. Mau merubah, yang dirubah itu apanya? Tujuannya Jadi adalah pernah ada orang HTI itu kesini 1 kali, ya tak rungoknai, 2 kali tak rungoknai, baru 3 kali, oh ini ngomongnya kok gini, baru saya ngomong gini loh Mas, gini, baru ngono barang wis rodok keri, ora iso jawab, baru ngono rarene Ya dia kan loh, yang sampean perjuangkan itu apa? Wong sudah ada, kok tidak diperjuangkan? Memperjuangkan apa? Memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Loh, Islam kan sudah menjadi ruh dari Pancasila, menjadi ruh dari NKRI ini adalah dari perjuangan bangsa Indonesia, dari perjuangan orang Islam itu, dari perjuangan ulama-ulama kita. Dan masih kita adu dengan Pancasila. Lah ulama itu apa nggak ngerti kalau harusnya Islam itu yang dijadikan dasar. Ya lebih ngerti lah dari kita dulu ngerti. Tapi karena melihat itu kurang pas dengan budaya sini itu sudah bagus. Jadi jangan di bangsa Islam, karena Islam itu memang sesuatu yang bisa dioperasionalkan sesuai dengan ya bangsa-bangsa dan karakter-karakter sendiri. Jadi khilafah yang diperjuangkan itu sebenarnya sudah terjadi dalam pemerintahan khilafah itu. Terus khalifah yang ingin dicari itu kemudian ya sudah ada presiden itu. Ya marilah kita tingkatkan kualitas demokrasi itu saja, tidak usah menabrak demokrasi dengan jangan itu menambah pekerjaan yang itu paham. khilafah itu pengen menabrak demokrasi kan. Berat loh permasalahannya. Walaupun memang demokrasi itu bukan sistem terbaik di dunia iya. Tapi kalau menabrak demokrasi waduh berat. Sebelum terjadi mari dialog dulu, ngomong-ngomongan dulu yang benar. Itu memang perlu. Kadang-kadang kita perlu rada kerani-kerani karena ya permasalahan hidup kita kan tidak hanya melulu permasalahan akidah, melulu permasalahan fikih, ibadah, tapi kadang-kadang ada yang menggelitik permasalahan siasat politik. Itu perlu didudukkan juga.
salajengipun inna min syarrin nasi sak temene setengah saking olone manungsa indallahi ana ngarsane Gusti Allah apa nih manzilatan panggonane yaumil kiamati ing besok yaumil kiamah ar-rajulu utawi wong lanang yufdi kang jima sapa rajul ila imraatihi maring wadone rajul wa tufdi lan den jima sapa imraatihi ilaihi maring rajul sumbayang suruh mongko nuli kelaran apa seruha bagian jerone imro'ah rawahu Muslim diriwayatkan saking Imam Muslim itu. Sesungguhnya setengah saking buruknya manusia di hadapan Allah tempatnya ya bisa ini. Sesungguhnya tempatnya bagi sebagian manusia yang dianggap jelek di hadapan Allah nanti di yaumil kiamah itu adalah laki-laki yang menjima istrinya dan kemudian terjadilah jima itu dan kemudian istrinya kesakitan. Enggak banyak minat. Piye Mas Adik? Piye Mas Adik sing penak? Sesuatu tadi. Manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah kelak di hari kiamat adalah seseorang yang mendatangi istrinya dan sang istri meladeninya. Kemudian pada keesokan harinya keduanya menyebarkan tentang hubungan mereka. Oh, itu menyebar. Oh iya. Nggih. Kadang-kadang bos apa jenenge? Bahasa Arab iki ngoten iku lho. Perlu dibantu karena memang tidak selalu napa niku gampang dimaknakan. Jadi posisi laki-laki yang menggauli istrinya dan kemudian istrinya sudah melayaninya, kemudian yang suruha, kemudian menyebarkan apa siri itu rahasianya ya. Kalau di situ yang menyebarkan siapa Pak Andi berarti? Keduanya. Dan begitu pula istrinya Betul. Enggak keduanya, karena menunjukkan keduanya atau salah satu istri atau suaminya itu terlihat di kalimatnya ini. Nek teng mriki kok ngono nggih. Sungguh termasuk orang yang paling buruk kedudukannya kelak di hari kiamat menurut Allah ialah seseorang yang mencampuri istrinya dan begitu pula istrinya, kemudian ia menyiarkan rahasia istrinya. Nah, berarti siapa itu? Istrinya laki-laki. Laki-lakinya. Nah, karena apa? Karena di sini kalimahnya yang suruh itu huwa itu laki-laki, suami berarti. Rahasia istri. Bukan keduanya. Itulah makanya perlu kita tahu sorof. Nah, sorof itu gunanya untuk itu. Bukan istrinya juga, bukan, tapi suaminya toh. Jadi sesungguhnya posisi yang buruk bagi seorang manusia di hadapan Allah nanti itu pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang ketika mendatangi istrinya, dia dilayani oleh istrinya dengan baik-baik, kemudian dia menyebarkan sirinya istrinya. Karena sirruha di sini, itu kembali kepada istri. Dia laki-laki itu, suami itu menyebarkan aibnya istrinya. Nah, ini fokusnya, khitabnya ke suami. Jadi kita yang laki-laki ini yang dituju oleh hadis ini. Jadi posisi orang laki-laki yang seperti itu posisi yang teramat buruk dan rendah itu di hadapan Allah Ta'ala. Lah piye wong wis dilayani baik sama istrinya, sudah
dicukupi sudah macam-macam. Lah kok Cik menyampaikan nyebar-nyebar aibnya istrinya, kekurangannya istrinya, lah itu enggak keren belas itu. Kalaupun iya aktivitas itu iya dilakukan, kadang-kadang yang pantas lakukan itu biasanya yang perempuan menurut. Biasanya loh, saya tukang ngomong-ngomong motor itu loh. Dengan rasanya yang perempuan, iki kok dilakukan oleh laki-laki, nah itu kan berarti ketahuan tidak pantasnya kan. Makanya nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan posisi yang buruk karena buruknya perilaku itu memang pantas, berarti memang setimpal. Jadi laki-laki itu yang suka menyebarkan aibnya istrinya, ya bojoku kurang ini, bojoku ngono-ngono tak lalu ora iso ngene. Ngono kuwi sakjane ora pas ora. Nah, itu nasihat untuk kita Pak Andi, untuk laki-laki. Jadi Pak yang menyebarkan istri ya sama buruknya. Tapi pas hadis ini yang dituju adalah yang ditekankan ke laki-laki. Nah, istri ya sama buruknya ketika mempunyai suami sajake kok penggaweane ora ketek sip, terus nang omahe kesal jan njelak kopi ae. Aku cerita pas belanja ngetek ngono terus kita bojoku ngene bojomu piye? Bojomu kok ngono? Oh benak ya aku boleh ngomong ini seraba. Ora teko ngene sekali kacau kabeh. Nggih, pas do belanjane 500.000. Nah, tidak ada yang baik istri yang menyebarkan aib suaminya maupun laki-laki yang menyebarkan aib istrinya. Yang baik apa? Diam, disyukuri, terus ya sudah, dengan segala bentuk, dengan segala keadaan itu dikembalikan, dibolak-balikkan. Ya istri inilah yang dikaruniakan Allah ke saya, suami inilah yang dikaruniakan Allah ke saya. Tak openane sampai entek. Salajengipun Innallaha sa'tamani Gusti Allah taala muhalur sapa Allah iku yuhibbu demen sapa Allah sahla ing wong kang penaan, ing wong kang gampangan. Atoliqa tur ing wong kang ajar praupane. Rasulullah Nabi Hurairah. Sesungguhnya Allah Taala itu menyukai orang yang entengan dan sumringah wajahnya dan entengan dan penaan wajahnya. Nggih ajar. Jadi ini mboten petutut, mboten ceria. Oh, pokoknya ceria lah. Nggih mboten senyum tok. Nggih artine nggih. Terus senyum dhewe Ceria. Terus sing sifat ajar niku biasanya kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu biasanya ya permasalahan kadang-kadang kita suntuk, kita ruwet, kita ada masalah. Kadang ketemu tak ono wis bisa meringankan. Nah, itu kalau ajari biasa, tapi kalau ajari luar biasa, ajari para aulia, ajari para niku bener-bener saestu. Sampai wonten tunggale ulama niku sing tenggi asmane niku. Doanya niku ngeten. Ya Allah, kemampuanku untuk berdakwah itu terbatas. Ya Allah, pengetahuan kula niku terbatas. Ya Allah, kathah sangat ingkang kawula mboten mangertos saking rahasia-rahasia manahipun manungsa ciptaan panjenengan. Pengetahuan kawula dhateng menika nggih terbatas. Panjenengan ingkang mboten terbatas. Ya Allah, keranten menika kula nyuwun kula niku mbok nggih panjenengan dadosaken pomo ngomong niku ngomong sak perlune mawon, pomo mboten mugi-mugi tiyang ingkang tinanggihan kalian kula menika saged taat dengan raja panjenengan. Niku dongane wali niki wae sing kula kesuwen kesuwen. Ngoten niku paling ijabah kali Gusti Allah. Dadi
ketika ketemu dengan siapa, misalnya bocah nakal, dan nakal ketemu salaman, bocah itu langsung saya. Terus moro kurang derek jadi kritik. Ketemu karo wong sapa ngoten, ketemu tok nyawang tok ngoten. Wis sing ketemu ku kira-kira mau dibahasakan rasane penak, adem, terus akhirnya moro pengen taat. Ngoten niku. Enten ngoten niku. Mau enten ngoten niku tuh jedeg atau kok kene itu mau enak nggih. Jadi ini karek ngejak aku seminggu bisa dijak rene aku ngundang wong-wong salaman terus ngalamin kabeh ngoten. Sampai kabeh Pak enak. Tapi ngoten niku nggih mboten gampil. Terus enten semane sing kendor kalau jadi harus nyawang tak salah tak orang sampai omong-omongan wis niku ketemu niku kirane makja terus ya wis langsung pengen taat, pengen derek, pengen malah nyuwun dinasihati ngono Mas. Kecenderungan orang sekarang itu kan nggak suka dinasihati kan. Tapi dengan orang yang seperti itu malah nyuwun. Tapi mungkin mboten gampil niku nggih rada langka. Kadang-kadang sesuatu yang langka itu kadang-kadang menarik, indah untuk dibicarakan tapi teramat sulit untuk dihadirkan, dilainkan. Biasanya kan wong saiki lek nggih mara ngene kiai njaluk donga. Lha biyen